SMA Negeri 1 Biren merupakan salah satu SMA negeri yang tertua di Biren, Aceh, berada di Jalan Banda Aceh, Medan. Halaman dan lingkungannya sudah tertata secara rapi. Pintu masuk ada pos satpam sebagai penjaga keamanan sekolah. Di halaman sekolah juga terdapat lapangan voli, lapangan basket, dan nampak di situ ada musala. Musala itu merupakan sumbangan dari alumni SMA Negeri 1 Biren. Halaman depan juga dimanfaatkan sebagai tempat parkir sepeda motor siswa SMA Negeri 1 Biren. Dari halaman depan nampak kita lihat gedung utama. Nah, di gedung utama inilah ada kantor kepala sekolah, kantor bagian administrasi, dan kantor wakil kepala sekolah. Juga terdapat penunjuk arah, ada yang menuju ke musala, ruang guru. Terdapat pula beberapa pamflet yang mudah diakses atau dibaca oleh siswa. Di sini kita akan melihat ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan di sini sudah ditata secara rapi, memenuhi standarnya. Kantin sekolah juga sudah memenuhi sebagai kantin sehat dan sangat bersih kalau kita lihat. Dan juga dengan ruang guru. Guru di sini berjumlah lebih kurang 100 orang, maka ruangannya juga harus luas. Ini merupakan ruang kepala sekolah. Jadi fasilitas yang ada di ruang kepala sekolah ini ada tempat menerima tamu. Nah, di sini kemudian juga ada ruang meeting. Nah, ini merupakan ruang administrasi. Tendik di SMA Negeri 1 Biren berjumlah lebih kurang 17 orang. Ruang administrasi, kita langsung bisa masuk ke ruang wakil kepala sekolah. S1 boleh. Seperti tadi sudah benar juga S1 alamat. Nah, nomor tadi siapa berarti? Tidak boleh disingkat. Tidak boleh. No. Harus langsung. Ini ya, berupa kita. Kemudian tempat tanggal lahir. Ini merupakan ruang bimbingan konseling. Di ruang bimbingan konseling ini juga ada tempat menerima tamu. Ini ruang BP, bimbingan konseling. Ini tempat
bersifatnya pribadi, maka dipakai dengan ruang konseling ini. Karena ini permasalahan pribadi. Mana ruangnya Pak? Ruang konseling? Karena secara teori Bu harus ada ruang konseling. Oh gitu ya. Pribadi, ya. Oh di sini ruang konselingnya ya? Cuma ini kan baru direhab bukan? Jadi Iya. lagi disempurnakan. Oh ya, makasih Pak. Ya, semua. Ini lab praktikum biologi. Demikian beberapa fasilitas ataupun ruangan yang ada di SMA Negeri 1 Biren. Bil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biren beserta wakil. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Biren. Kemudian yang saya hormati juga saya sayangi kawan-kawan rekan-rekan. Kita melaksanakan kegiatan diseminasi Smart School Sekolah Digital. Kegiatan ini beberapa hari yang lalu itu pernah diikuti oleh Ibu Nurjana, pernah melaporkan ke saya mengikuti kegiatan diseminasi Smart School ini secara online Bu ya, hari itu Bu. Tingkat nasional kan, yang diikuti oleh 4 orang guru, yaitu Ibu Nurjana, Ibu Ori, Ibu Leli Marlina, dan Lina Rami. Pada pagi hari ini, dan teman-teman kita dari ibu-ibu yang telah mengikuti kegiatan ini ingin men-sharing apa-apa yang telah didapatkannya saat mengikuti secara daring kemarin ya, kepada guru-guru kita ini, dan mudah-mudahan kegiatan diseminasi Smart School ini dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Ya, nanti apa-apa yang akan disampaikan oleh Ibu Nurjana kepada ibu-ibu yang lainnya mungkin bisa diterapkan nanti, mungkin bisa sampai ke siswa Bu Nur, sampai ke siswa Pak? Sampai ke siswa. Ya. Gimana? Termasuk BK. Berarti ke seluruh warga sekolah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti akan bisa kita sampaikan ke seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Biren ini. Saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini mengadakan acara
diseminasi Smart School Sekolah Digitalmu. Jadi sebelum diseminasi ini kami sudah mengikuti pelatihan selama seminggu dari tanggal 8 hingga tanggal 14 September 2021. Itu nama pelatihannya pelatihan guru penggerak. Pelatihan guru penggerak digitalisasi sekolah. Jadi pada hari ini apa yang kami dapatkan di pelatihan itu kami sharing kepada kawan-kawan semua. Bila itu cocok nantinya kita terapkan di sekolah kita. Ini juga yang ingin disampaikan. Baiklah teman-teman, Smart School itu merupakan suatu aplikasi penunjang kegiatan sekolah maupun pendidikan secara digital. Jadi dengan memberikan berbagai layanan yang dapat memudahkan segala aktivitas guru, siswa maupun tenaga ahli sekolah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar yang berbasis online. Jadi dalam Smart School ini, dalam aplikasinya ini di manajemen nanti berikutnya. Yang Smart School itu tidak ditampilkan. Jadi dalam aplikasi Smart School ini nantinya akan terintegrasi antara siswa, guru, kepala sekolah, juga tendik. Sampai di mana proses penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat non manusia, guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tentu yang bersifat manusia kita sudah tahu semua karena kita manusia. Yang bersifat non manusia itu fisik, bangunan, sarana. Nah seperti itu. Jadi yang sarana ini langsung bisa dimasukkan. Ini kebetulan di sini ada Wakasarana. Dengan menggunakan Smart School ini sarana apa saja yang sudah rusak, yang perlu diperbaiki, itu begitu datang pengawas misalnya, kita langsung bisa menunjukkan. Karena di Smart School itu selalu kita masukkan apa saja yang harus diperbaiki, itu semuanya sudah ada di situ. Jadi tidak perlu kita cek dulu, tidak ada, karena di situ semuanya ada. Setiap bulan kita akan melihat bangunan mana yang perlu diperbaiki, bangunan mana yang perlu dipertahankan. Nah seperti itu. Kemudian itu yang non manusia, perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berbasis komputer untuk menghasilkan sebuah kumpulan penyimpanan, perubahan kembali, komunikasi dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien seperti yang saya ceritakan tadi. Nah di sini yang ingin saya tekankan kepada kepada kepala tata usaha di bagian tendik. Nah di bagian tendik ini kan ada beberapa bagian, misalnya ini bagian kesiswaan, ini bagian kurikulum. Nah bagian-bagian ini nanti laporannya tetap ke satu pintu, tetap ke Ibu KTU, tetap ke Ibu KTU. Jadi setiap hari itu sampai batas mana hari ini mereka bekerja, sebelum pulang sekolah KTU ini sudah menerima laporannya. Berarti ada kerja yang tidak siap hari ini, bagaimana tindak lanjutnya? Apakah dilanjutkan besok? Nah seperti itu. Jadi setiap hari, setiap saat KTU ini bisa mengontrol kerja bawahannya. Nah seperti itu dalam manajemen ini, manajemen. Kemudian untuk Waka Kurikulum juga demikian. Dia terintegrasi dengan pengajaran dan guru-guru. Misalnya seperti yang saya ceritakan tadi, di awal-awal semester itu program atau RPP itu kan sudah ada, sudah dikumpulkan, itu sudah dalam satu file, sudah ada di pengajaran dan kurikulum. Nah ketika di bulan Oktober misalnya di RPP itu misalnya apa yang ingin disampaikan ternyata itu belum tersampaikan. Nah si Waka Kurikulum melalui pengajaran ini berhak memanggil guru tersebut yang belum mencapai targetnya. Ada alasan apa? Kita kan tidak tidak mengatakan bahwa si guru ini tidak benar, tidak. Kita akan mencari
kenapa ini belum sampai ke tahap yang dilaporkan, kenapa, kita akan mencari solusinya. Jadi ada kendala-kendala di lapangan, dengan manajemen ini cepat terselesaikan. Jadi hanya itu sekilas saya jelaskan. Nanti akan dilanjutkan dengan materi yang lain oleh Ibu Lely Mardina. Kepada Ibu Lely Mardina silakan. Sedikit mungkin menambahkan dari Bu Nurjana bahwa program ini sama seperti ruang belajar, Google Classroom, Microsoft 365 seperti sudah pernah diperkenalkan di sekolah kita. Cuma mungkin kalau ini lebih lengkap, fiturnya lebih menyeluruh sampai melibatkan wali siswa, jadi sehingga terintegrasi oleh seluruh pihak yang memang berhubungan dengan sekolah kita. Jadi andai aplikasi ini nanti bisa kita gunakan, itu memang sangat memudahkan. Apalagi kalau di daerah kita kan akses internetnya lumayan bagus. Salah satu yang saya anggap sangat positif di program ini, mereka menyediakan layanan offline. Ya, ada sekolah-sekolah nanti berada di lingkungan yang memang akses internetnya itu kurang bagus, mereka menyediakan aplikasinya secara offline. Walaupun secara offline tetap bisa mengakses seluruh komponen yang berhubungan dengan sekolah sampai dengan siswa juga. Nah, terutama di sini yang sangat menarik adalah e-learning dan e-examnya, dimana selama ini kita selalu kerepotan memeriksa soal ujian anak-anak, membuat materi yang sementara kalau kita menggunakan ini menggunakan teknologi yang sudah ada, yang selama ini kita gunakan, kita punya bahan yang di laptop, kita punya materi bank soal di laptop, ini kita tinggal transfer kemari, kita bisa menggunakannya dari tahun ke tahun, hanya kita revisi sedikit, kemudian anak-anak juga bisa mengaksesnya dengan mudah kemari. Dan kita karena saya pribadi mungkin kekurangan saya, karena ada beberapa kelas yang kita masuk dengan ritme pembelajaran yang tidak sama, karena di kelas ini kita sudah menjadi materi ini, kelas lain kita belum, ada kelas lain yang sudah lebih. Kita sering kadang-kadang tertukar, ketika kita masuk kadang tolong tugas kemarin dikumpulkan, padahal di kelas itu tidak ada tugas, jadi anak-anak sendiri bingung, Bu, kayaknya kelas kami nggak ada tugas deh, Bu. Nah, jadi mungkin satu kendala mungkin saya pribadi seperti itu. Nah, dengan adanya aplikasi e-learning ini, kita tidak akan lagi menemukan ataupun mengalami kesulitan yang seperti tadi. Jadi masing-masing kelas kita sudah terhandle. Oh, kelas ini sampai di sini materi yang kemarin, kelas ini sampai di sini materi, sampai kita bisa menyisipkan video di situ. Nah, dari setiap kegiatan kita. Ini juga akan memudahkan kita di e-learning ini. Nah, jadi setiap aktivitas di kelas itu akan langsung kelihatan. Nah, di sini nanti akan ada operator sekolah. Operator sekolah itulah yang menginput data kita berada semester ini, berada di kelas mana, jam keberapa saja, itu ada nanti bisa kita lihat sekilas di aplikasi untuk operatornya, untuk smart schoolnya. Jadi artinya di sini sekolah pintar, smart school. Jadi sekolah ini memang berbasis digital sehingga semua akses bisa dilihat dari orang tua siswa sendiri mau melihat bagaimana progres nilai anak saya, bisa dilihat bagaimana apakah ada guru yang di situ hari ini tidak hadir, dan langsung nampak kehadiran diinput oleh operator. Oh, Bu Rina Rami di kelas 12 IPA A tidak hadir karena sakit, itu langsung nampak di situ bisa. Jadi Bapak Ibu kurikulum mungkin tidak lagi harus pusing, Bu Rina kemana ya? Nah, Bu Rina langsung menginput, ada surat dokternya langsung difoto, langsung nampak di situ kalau sakit. Kalau ada acara juga kenduri, mungkin kalau lagi pesta-pesta bisa difoto langsung nampak, kan gitu. Jadi istilahnya kita bisa menghandle semua aktivitas kita. Langsung ke, jadi ini mungkin perubahan ya. Kalau itu nggak usah lagi, karena ibu-ibu bapak tahu semua, karena perbedaan dengan pengajaran tradisional dengan yang modern. Kalau sekarang kan memang student center ya, memang semuanya kita mengharapkan siswa itu yang sangat aktif. Nah, ini aplikasi ini sangat memang menuntut sekali siswa itu harus aktif. Kalau kita lihat siswa kita mungkin lebih ada cara ngawahnya dengan kita dengan masalah teknologi kan gitu. Jadi insya Allah dari seminggu selama pelatihan kelihatannya memang di antara program-program saya sangat tertarik dengan smart school ini, sehingga kita juga buat diseminasi. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan, walaupun tidak tahun ini, bisa di tahun ajaran yang ke depan kalau memang, karena
nanti mereka juga bersedia turun ke lapangan untuk lebih sosialisasi yang lebih intensif lagi. Mereka bersedia turun ke lapangan dari pihak yang membuat aplikasi ini. Udah langsung ke ini aja, ke action. Bapak Ibu ya, anak-anak menggunakan buku, mungkin ini lebih ke sini Pak Jainuddin, Go Green. Jadi kita minimalkan pemakaian kertas. Kalau selama ini sering kan pelatihan-pelatihan, ada soal-soal, mungkin seperti P3K kemarin, adik-adik juga mungkin ada ketemu untuk menghemat kertas, apa yang dilakukannya gitu. Memang sebenarnya tujuan pemerintah untuk Go Green ini alhamdulillah sekali bagus di sini, sehingga juga menghemat waktu kita ketika kita memeriksa. Mungkin selama ini mungkin dari setahun ini kita sudah menggunakan Google Site, Google Classroom, form, sehingga anak-anak langsung tahu nilainya, langsung dapat nilai, langsung terekap ya di drive kita. Ini juga akan connect ke situ, sehingga waktu kita memeriksa kita tidak membutuhkan waktu. Kalau selama ini kan di meja saya saja udah penuh tuh, di bawahnya saya taruh, kemudian untuk memeriksanya kita menggunakan waktu istirahat. Seharusnya kita kosong 2 jam, kita bisa menggunakan itu untuk istirahat, tapi kita menggunakannya untuk memeriksa lembaran jawaban siswa. Nah itu nanti ketika Smart School ini kita bisa pakai, itu tidak akan terjadi lagi. Jadi langsung memang dilakukan oleh komputer yang sudah diatur tadi oleh operator. Jadi nampak nanti ibu kurikulum, bapak kurikulum nampak, oh bulan ini sudah melaksanakan di kelas ini, di materi ini anak-anak nilainya segini, yang remedial kapan dilakukan remedial langsung rekap di situ. Nah, mungkin itu saja. Sedikit nanti saya mungkin akan ini mungkin sedikit fitur yang bisa kita lihat. Ini adalah operator. Kebetulan yang masuk saya. Jadi kalau nanti operator sekolah siapa yang ditunjuk kan gitu. Operator khusus untuk ini, apakah nanti ditunjuk Pak Indi atau siapa yang menguasai ini, itu langsung mereka kepala sekolahnya siapa. Kemudian kalau kita lihat GTK ini, kita lihat GTK. Mungkin karena GTK di sini kan ini mereka yang isi. Karena kebetulan yang ikut kemarin ada berempat orang dari perwakilan SMA 1, itu langsung nampak GTK-nya siapa. Nanti ada informasinya, detailnya, pendidikannya, itu di detail itu operator semua yang isi. Seperti nama kita yang di papan tulis itu, sekarang itu nampak tahunnya segala macam, informasi tentang guru itu siapa. Kemudian profilnya kita lihat informasi pendidikan semuanya seperti yang ada di papan ini nampak di situ. Kemudian kalau kita lihat siswa juga nampak siswa. Jadi siswa kita lihat nanti akan nampak siswanya yang mana ini karena memang belum di entry. Nah, bawahnya nanti akan ada entry laki-lakinya berapa, itu ada nanti di absen ya, di rombel ya. Nah, itu nampak nanti. Kita langsung nampak nanti di situ berapa orang siswa, siapa saja namanya, itu yang entry juga operator. Jadi kita nanti ada ini sendiri, nanti akan ada aplikasi kita sendiri, nama guru, nanti nomor WA kita sendiri. Kalau yang namanya tadi operator, dia WA-nya admin. Setelah nomor HP-nya admin. Kalau kita nomor HP saja, nanti passwordnya akan diberikan oleh pihak sekolah, bisa kita riset ulang, akan diberikan seperti semua sekolah. Nah setelah yang sudah diakses oleh operator ini, kita akan membuka aplikasi kita sendiri, akan masuk dengan nomor WA kita. Nanti nomor WA kita sudah terdaftar di sekolah, langsung nampak nanti hasilnya. Mungkin begini ya, kita bisa, kalau ini mau logout, mungkin karena harusnya kita menggunakan 2 HP. Ini GTK, kita bisa menggunakan nomor HP kita sendiri seperti ini. Kalau passwordnya sekarang kan masih yang diberikan oleh orang itu. Akan nampak tampilan kalau guru seperti itu. Ya, ini kan belum absen. Langsung nampak di sini. Berarti saya udah sekolah tapi belum absen. Ini nampak di sini karena operator udah men-set tadi absen SMA 1 dan SMA Negeri 1 jam berapa mulai absen. Absen masuk dari jam sekian sampai jam sekian. Kan absen yang tertempel di dinding kita itu
itu akan langsung connect kemari. Nah, gitu. Jadi nampak absen kelasnya, jadwal ujian yang kita buat, jadwal saat ini, jadwal mengajar hari ini sudah selesai misalnya. Kalau kita 1-2, jadi saya masukkan 1-2 kan, jam sekian sampai jam 9, jadi sudah selesai. Di operator tadi dia masukkan kelas berapa di jam 1-2. Langsung nampak kelas hari sudah selesai. Nah, absennya di kelas Bu, gitu. Absennya langsung sama kita connect Online. online. Absen kan nanti kan operator sudah men-set Bu, jam 1-2 di kelas berapa. Itu kan nanti kan nampak siswa yang tidak hadir kan ibu absennya melalui ini saja gadget. Kalau di sini kan kita sangat sedikit menggunakan kertas. Selama ini kan kita di TU ngambilnya segini-segini absen kita kan gitu. Kita hanya tinggal memasukkan ke sini. Siapa yang tidak hadir langsung kita centang sakit atau ini langsung connect kembali. Kalau kita sudah menggunakan luar biasa enaknya. Luar biasa. Jadi kita pun kadang-kadang absennya hilang kan gitu. Absennya hilang. Di sini sudah terekam datanya. Sudah tahu anak itu si A selama 1 semester berapa alfanya, berapa sakitnya, berapa EC-nya terekam langsung ya. Iya, terekam langsung. Nah, jadi dari semua pembelajaran seperti Microsoft 365 itu saya lihat aplikasinya lebih keren. Aduh, pertanyaan ini boleh silakan kalau sambut saya jelasin. Ya. Yang pertama, berarti ini dituntut semua guru harus memang melek IT. Iya. Astagfirullah. Lumayan. Jadi yang pertama itu mungkin salah satu yang jadi PR misalnya. Berarti semua guru memang harus menguasai IT. Yang kedua tentang absen tadi, kalau seandainya di mana saja bisa absen, itu malah juga ujung-ujungnya kita manual kembali. Kenapa? Karena orang berpeluang untuk misalnya saya di ruang BK, nggak di kelas, ya kan absen, hadir. Otomatis kan untuk memastikan dia hadir tidak hadir, kita harus pastikan kalau seandainya dengan HP saya duduk dimanapun bisa saya hadir, justru berpeluang untuk orang ini bisa absen di mana saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat dari situs-situs yang ada, dari aplikasi tadi, ternyata operator agak berat, lumayan berat, karena dia harus lebih kerja ekstra. Nah, jadi otomatis operator ini memang orang yang pertama ngerti tentang IT tadi, aplikasi. Yang kedua dia memang harus fokus, karena kalau dia ada kerjaan kayak PND seperti banyak tugas itu kayak sedikit kewalahan kalau saya lihat. Tapi kalau memang beliau siap, nggak ada masalah. Mungkin itu aja yang saya share. Kalau yang poin ketiga, mungkin karena kemarin saya ada mendengar juga ya guru-guru nanya seperti itu kan di lapangan, karena berarti kita harus menyediakan operatornya 1, 2, 3, 4 gitu kan, mengendal kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sebenarnya kalau dari informasi dari pihak Smart School sendiri kan tadi sudah terekam ya, waktu di awal-awal tahun ajaran kan mungkin Pak Indi kerjakan ini itu akan langsung connect otomatis dia. Jadi dia Pak Indi tidak harus terlalu dari tanggal sekian kan akan langsung terekam di sini, terupdate tanggal sekian kita masuk setiap hari Senin. Jadi Senin tanggal sekian Bu Leli masuk, Senin nggak setiap hari harus di ini. Jadi dia tidak tidak daily report ya. Jadi akan ada 1 semester itu sudah terkoneksi langsung. Kalau dimulai jadwalnya tanggal sekian, Senin tanggal 28, nanti tanggal berapa lagi Senin. Jadi bolehnya dari situ, bolehnya dari situ. Nah, kapan langsung nampak terintegrasi? Karena kan kita ketika mengajar ke kelas, kita langsung connect. Kita kan connect ke aplikasi kita sampai di sini pembelajaran kita hari ini, siswa tidak hadir kan nampak kita hadir atau tidak. Mungkin kalau yang ketiga, mungkin ya kalau yang pertama memang PR sekolah. Siswa memang harus mulai IT, guru harus mulai IT ya kan. Kemudian yang kedua tadi kecurangan tadi ya, yang namanya seperti dikatakan di awal itu absen masuk pulang kan tetap terkonek dengan absen kita yang di sana. Yang namanya manual tak harus ada Pak. Nggak mungkin juga semua digital kan, yang manual tak harus ada supervisor, kepala sekolah, Pak Wali keliling, Bu Afnida keliling. Kadang kayak gitu tadi saya di tempat Pak Ruslan kita ada briefing Bu Afni klinik, Bu Afni kan jejak Pak kayak belum cheat kan, nggak mungkin juga semuanya terserah secara digital. Baik Bapak Ibu, terima kasih atensinya hari ini. Mudah-mudahan program ini bisa kita gunakan pada saat nanti sudah di ACC masuk ke sekolah kita. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Lebih kurang saya mohon maaf, mungkin penjelasan saya tidak memenuhi, tidak mewakili ya pertanyaan Bapak Ibu, tapi saya sudah berusaha menjawab maksimal. Mudah-mudahan jika nanti pihak dari Smart School sendiri sudah mengaksesi program ini bisa masuk ke sekolah kita, mungkin mereka sendiri yang nanti akan melakukan sosialisasi secara detail, secara menyeluruh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
sudah mengikuti kegiatan pelatihan Smart School digitalisasi sekolah, dan kemarin juga Ibu sudah melaksanakan diseminasi. Apa harapan Ibu untuk kedepannya? Alhamdulillah ya, Smart School kalau pada saat saya mengikuti selama lebih kurang 1 pekan, terlihat sih bahwa aplikasi ini bagus. Fiturnya lebih lengkap ya dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Benar. Dan juga sangat membanggakan bahwa ini adalah produk yang dihasilkan oleh anak bangsa. Yang memang kita lihat dari fiturnya itu sangat-sangat membantu kita para guru dalam rangka mencapai segala kinerja yang maksimal, menggunakan waktu yang singkat, dan yang paling penting di sini mengusung konsep teknologi yang saat ini memang sedang maraknya digulirkan oleh pemerintah. Dan juga yang salah satu poin yang saya tangkap di sini bahwa Smart School ini mengusung konsep Go Green ya Bu ya, sehingga kita menggunakan sangat sedikit kertas dalam apakah itu membuat EPP, membuat soal-soal, kemudian ya segala laporan yang kita lakukan itu dalam konteks digital. Harapan saya tentunya sebagai guru yang sangat ingin sekali mencapai kinerja yang maksimal dengan waktu yang hemat ya, efisien, biaya yang efisien. Alangkah baiknya jika aplikasi Smart School ini dijadikan program pemerintah bagi seluruh sekolah, sehingga tujuan pemerintah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dalam era digitalisasi ini dapat tercover. Amin. Artinya terutama di sekolah kita, di sekolah saya sendiri SMA Negeri 1 Biren, yang memang akses internetnya lumayan bagus. Artinya program Smart School ini insya Allah ketika program ini digulirkan akan bisa berjalan dengan sukses, itu harapan. Kemudian mungkin karena ini memang baru. Saya siap menjadi guru penggerak digitalisasi sekolah. Semangat!